Kita yang harus bersosialisasi dengan baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Tadi kata Pak Sulis ada muridnya berapa tadi? Yang anak kecil? 82. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan ya, dalam mendidik anak ini sudah benar. Pernah orang mendengar Pak Habibie, ya, Pak Habibie itu menjadi presiden setelah Pak Harto. Nah, begitu Pak Habibie jadi presiden, saya ngawal beliau, ngawal presiden. Jadi saya ada di sekitar presiden. Maaf bisa seperti suatu hari, menurut kita Pak Habibie itu orang yang paling hebat, orang cerdas, pintar, brilian, harta melimpah semuanya. Itu kemurahan Allah SWT. Beliau ternyata ngomong, kenapa putranya yang dua laki-laki bisa melakukan tinggi dan keluar negeri? Kecewa beliau. Yang betul adalah ibu-ibu kita semua ini, putra putri, ayo kita ajarin agama, ayo kita semua mengaji, ayo kita akhlaknya diperbaiki. Beliau mengas. Coba ketika ibunya sakit, anaknya nggak datang karena di luar negeri jauh, ibunya melahirkan mana? Nah, Pak Habibie bilang, kenapa anak saya nggak sekolah di madrasah? Nah, kalau sekolah di madrasah, sekolah di keagamaan ini, dunia dapat, akhirat dapat, dia dapat dua. Tapi kalau sekolah luar negeri dia dapat di dunia saja. Ternyata putranya juga tidak mengaji. Nah, saya support, saya setuju, saya dukung ibu-ibu menyekolahkan putra-putrinya di madrasah, di tempat seperti ini. Jadi jangan khawatir dengan pendidikan ini, tinggalan pendidikan luar negeri. Mohon maaf ya, anak saya yang kecil itu perempuan tadi sebelumnya. Sekolahnya di Nurul Iman, sekolah ternyata lulus SMA di 61, satu-satunya yang diterima di kedokteran UI adalah saya. Itu jadi saya di rumah juga nggak sama bapak, sholat, ngaji, karena saya punya arahan begini. Nah, kita ini kalau punya kesulitan, karena kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya pejabat negara, nggak punya saudara berpangkat, tapi kita anaknya orang biasa. Makanya kita kalau mohon sesuatu, mohonlah pada yang menciptakan kita, yaitu pada Allah. Karena kalau Allah sudah mengiyakan apapun sesudah Bapak pasti terjadi. Dia. Nah, ini sampaikan pada putra-putrinya. Jangan pernah khawatir dengan anak tempat seperti ini. Jadi ini luar biasa. Kalau Allah sudah mengiyakan. Saya contoh punya satu lagi di kampung sana, kampung itu di daerah Belanggu, Klaten, Jawa Tengah. Adik saya yang nomor 2 dari bawah itu, saya saudara ada 9. Adik saya nomor 1, 2, 3, nomor 3 dari bawah itu perempuan, punya anak cuma satu-satunya perempuan. Sekolah di madrasah, sekolah di SD yang sangat biasa, tanpa les, tanpa kursus, tanpa apa-apa. Coba lulus SMA, yang daftar di UDI itu Semarang. Jurusan adalah dapatnya akuntan. Itu IP-nya 4 bulan, tanpa les, tanpa kursus. Ada pemilihan mahasiswa-mahasiswi di UNDIP, dia dapat satu-satunya mahasiswa terbaik mewakili UNDIP. Nah, lulus UNDIP, cum laude, pulang ke kampungnya sana. Nah, mendaftar pekerjaan di Solo. Solo itu kantor wali kota Solo itu butuh pegawai akuntan, yang dibutuhkan hanya satu saat Jawa Tengah itu. Dites saja, yang lulus ya hanya tadi yang lain dan akuntan saya dicoba. Nah, itu hanya modalnya percaya pada Allah, sholatnya hanya banyak. Nah, jadi marilah kita tingkatkan ibadah kita, sedekah kita. Saya sangat setuju dari banyak nama sedekah itu Allah akan memudahkan diberi bagian. Tidak mungkin hartamu akan
terkuras atau habiskan sedekah. Bertambah iya. Ya ini ada cerita ajaib tapi yang nggak usah saya ceritakan jadi apa namanya? Jadi sombong nggak boleh. Saya sangat setuju bahwa Allah akan benar berlipat ganda kalau kita ikhlas. Itu jadi saya lanjutkan. Berikutnya adalah cerita penugasan beberapa teman saya. Waktu tugas itu saya hitung sudah 12 kali saya pindah. 12 kali, itulah disebut tentara. Mungkin dengan imigrasi juga tidak beda jauh. Pak Sulis ini berapa kali pindah? Saya jujur takjub tadi sampai di sini. Karena saya kenal budaya Pak Sulis. Saya nggak budaya Pak Sulis. Saya juga waktu muda Pak Sulis ya tidak taat aman lah. Ya kurang bisa seperti saya. Saya waktu SD di kampung sekolah ngaji ibu-ibu, sekolah ngaji sampai lulus SD. Nah, tapi waktu lulus SD, SMP terlupakan ngaji saya, terlupakan. Bahkan saya tidak bisa ngaji. Nah, kira-kira 4-5 tahun yang lalu kok diingatkan sama istri saya. Oh ya, tadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebetulnya istri saya mau ikut. Saya yakin istri saya mau sampai di sini pasti senang sekali, pasti bahagia sekali. Ya, karena tadi malam baru pulang luar kota, masih capek sekali sudah nanti lama. Saya janji nanti akan saya ajak ke sini selesai. Nah itu 12 kali pindah. Pindah yang ke-7 itu anak saya udah nanya daripada BDTS, DSM. Pak, kita masih pindah lagi nggak? Kita udah pindah tuh kan? Beres-beres pasang, beres-beres pasang. Ini baru yang ke-7. Saya masih kelihatan kolonel waktu itu, masih yang sembilan lagi. Ternyata setelah saya itu sampai pensiun 12 kali pindah, termasuk sekali luar negeri di Timur Tengah, negara yang tempat dengan Turki. Turki ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saya di negara itu saya tidak merasa di luar negeri, karena negara Turki itu adalah negara Islam. 99% bernegara Islam. Tapi setelah saya menyelami di sana, masih lebih bahagia kita daripada mereka. Mereka